Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeluna Kurniarami, kelas 10 AKKL 1, absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian administrasi. Pengertian administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Selain itu, pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Selain pengertian administrasi, terdapat pula unsur-unsur penting yang ada di dalam bidang bisnis. Menurut Daliangki ada 8 unsur, yaitu harus ada 1. Organisasi. Organisasi adalah tempat di mana administrasi dilakukan. 2. Manajemen. Manajemen yaitu alat utama pelaksanaan komunikasi. Ada pengatur, penggerak, manajer, dan tenaga operasional. Dalam manajemen ini masih dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu top management, middle management, dan lower management. 3. Komunikasi. Administrasi juga mengatur pola komunikasi antar departemen, misalnya melalui surat atau warta. 4. Kepegawaian. Ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. 5. Keuangan. Ini berkaitan dengan pembiayaan kontrak kerjasama, mulai dari cara memperoleh dana hingga pertanggungjawabannya. 6. Perbekalan. Berhubungan dengan pengadaan barang, penyimpanan, dan penyingkiran. 7. Tata usaha. Meliputi kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pengiriman. 8. Public relation. Administrasi akan menciptakan peraturan bagaimana hubungan dengan masyarakat, terutama konsumen. Ciri-ciri administrasi. Administrasi memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri, antara lain sebagai berikut. Administrasi memiliki tujuan yang jelas. 2. Di dalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. 3. Administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. 4. Di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. 5. Kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Berikut ini beberapa fungsi administrasi dalam organisasi. 1. Planning atau perencanaan. Planning adalah kegiatan perencana
yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. 2. Organizing atau penyusunan. Organizing adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 3. Coordinating atau koordinasi. Coordinating adalah sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyatukan dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan yang sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. 4. Reporting atau laporan. Reporting adalah aktivitas penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik lisan ataupun tulisan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas para anggota organisasi. 5. Budgeting atau penyusunan anggaran. Budgeting merupakan aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. 6. Staffing atau penempatan. Staffing merupakan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi. 7. Directing atau pengarahan. Directing adalah aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dapat dijalankan dengan baik guna untuk mencapai tujuan yang telah digunakan. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengertian administrasi, tujuan, fungsi, unsur-unsur, dan ciri-ciri administrasi. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.